Bab 231, Jari Kejutan Langit. Pada saat yang sama, kota Jinling, di dalam manor. Seorang lelaki tua jangkung dengan pakaian sederhana berdiri di halaman, memandang ke suatu tempat di malam yang gelap dengan ekspresi terkejut di matanya. Dengan siapa hantu tua Duan bertarung? Selain Robert dari Istana Surgawi dan lelaki tua dari Departemen Militer, siapa lagi di kota Jinling yang memaksanya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya? Di belakangnya, Elliot Walker berdiri dengan hormat. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia terkekeh dan berkata, "Kakek, kamu telah lama berkultivasi di halaman belakang, tetapi kamu tidak tahu apa-apa tentang kota Jinling ini. Kecuali beberapa orang Anda sebutkan, ada orang yang datang ke seberang sungai. Raptors." Orang tua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu berbicara tentang anak laki-laki dari keluarga Palmer dari Muteburi itu?" Tepat. Elliot Walker berkata dengan suara yang dalam, pasukan tentara siluman menderita kerugian besar di tangan Aiden, yang mendorong Valdes Wu untuk mengambil tindakan secara langsung, tetapi dia terluka parah olehnya. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Valdes Wu tidak lebih lemah dari orang biasa di tahap akhir transformasi, tapi dia terluka parah oleh Aiden itu. Pantas saja Sullivan Kite menginginkannya merekrut Aiden ini. Namun, saya khawatir tuan muda keluarga Palmer di ibu kota tidak akan terus tumbuh sebagai sepupunya, bukan? Elliot Walker tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, "Kakek, apa yang harus kita lakukan?" Mereka condong ke arah keluarga Wang. Sekarang Melissa dan Aiden begitu dekat, mereka pasti akan menyinggung perasaan Paul Palmer, dan jika mereka ingin berteman dengan Melissa, mereka pasti harus menghindari Aiden, tetapi jika mereka melakukannya, mereka tentu saja akan menyinggung Paul Palmer, yang benar-benar memusingkan. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Markas Besar Militer Jinling. Di sebuah bangunan kayu dua lantai yang dijaga ketat oleh tentara, seorang lelaki tua berwajah galak berdiri di balkon, memandangi dua aura yang membumbung tinggi di langit, dan terdiam lama sekali. Di belakangnya, seorang pemuda jangkung dengan rambut pendek tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kakek, Aiden ini membuat keributan besar di kota Jinling, dan sekarang dia berhadapan dengan pedang manusia hujan milik keluarga Duan. Haruskah kita memberinya peringatan?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Tuhan memberkati, karena pihak Istana Surgawi telah merekrut Aiden itu, jangan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Juga, jika Anda memiliki kesempatan, pergi dan undang Aiden ini ke sini. Aku akan meminta maaf. Aku sangat penasaran tentang anak terlantar itu." Kebangkitan Aiden terjadi tanpa peringatan apapun dan begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Tidak sedikit orang di kerajaan Sundari yang tertarik pada Aiden seperti dia, namun kebanyakan dari mereka terintimidasi oleh keagungan keluarga Palmer dan tidak berani menghubunginya. Namun, sebagai orang tua, dia tidak terlalu peduli dengan keluarga Palmer. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mengerti, kakek." Namun, ada sedikit rasa dingin di ekspresinya. Keluarga Samson di Barat Daya telah menjadi tentara selama beberapa generasi. Kakek Samson bahkan dihormati sebagai dewa perang dan setenar 4 penguasa besar Istana Surgawi. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Keluarga Wu di Kota Hujan memiliki hubungan baik dengan keluarga Samson, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Valdes Wu. Valdes Wu pernah terluka parah oleh Aiden sebelumnya, dan dia sudah sangat tidak bahagia. Sekarang kakek sebenarnya ingin mengundang Aiden, yang membuat dia sangat tidak puas. Ketika dia memikirkan hal ini, dia melihat kedua titik cahaya buram di langit, dan bersenandung di dalam hatinya, "Kuharap kamu tidak mati di bawah pedang manusia hujan Zuiren Duan." Di atas hotel, sosok Aiden tiba-tiba berdiri. Pedang air lemah di sisi berlawanan bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung. Melissa dan orang lain di bawah mendengar suara itu, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Wajah Robert serius, ketika dia melambaikan lengan bajunya yang besar, lingkaran cahaya emas gelap langsung menyebar, menutupi semua orang. Klik. Kekosongan terjepit dan berguncang, cahaya perak pada pedang air yang lemah bergetar, dan retakan halus tiba-tiba muncul. Teman kecilku sangat pandai dalam hal itu. Sepertinya aku meremehkan teman kecilku. Itu saja, yang bisa kulakukan hanyalah menghilangkan gangguan ini dan membiarkan teman kecil itu melihat kemampuanku yang sebenarnya. Selanjutnya, teman kecil, hati-hati. Ketika sebuah suara terdengar di kehampaan, pedang air lemah yang bergetar hebat tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan energi pedang yang tajam meledak. Pada saat yang sama ketika momentum ini meledak, pedang air lemah yang terbuat dari besi dingin laut dalam sepertinya tidak mampu menahannya saat ini.
Ada semakin banyak retakan pada tubuh pedang, dan di celah tersebut, cahaya keemasan muncul menyilaukan, seperti nyala api yang menyala-nyala. Saat Aiden melihat ini, dia akhirnya tersenyum. Apakah kamu membakar kekuatan mentalmu? Saya harap kamu tidak mengecewakan saya. Lambat untuk dijelaskan, tetapi kenyataannya sangat cepat. Kekosongan masih menekan dan bergetar, tetapi ketika cahaya keemasan menyilaukan keluar dari pedang air yang lemah, udara yang terkompresi dan bergetar sepertinya tertusuk oleh pedang tajam dan meledak secara langsung. Bum bum bum. Ketika serangkaian bom meledak, cahaya keemasan pada pedang air yang lemah juga sangat kaya. Melihat dari kejauhan, di langit hitam, pedang raksasa yang panjangnya hampir 10 kaki berdiri di langit, dan di atas pedang raksasa itu, api emas menari-nari, dan cahaya pedang yang sangat tajam sepertinya mampu menembus udara. Menghadapi pedang air lemah yang sedang mengumpulkan momentum, Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggung, tanpa ada niat untuk menghentikannya, tapi cahaya di matanya menjadi lebih intens. Ketika cahaya keemasan pada pedang air yang lemah mencapai puncaknya, teriakan dingin dari tingkat spiritual tiba-tiba keluar. Belah langit, bunuh. Ci. Pedang raksasa emas itu tiba-tiba terayun ke bawah. Langit malam yang hitam bagaikan ditaburi meteor emas, dan terbelah dua dalam sekejap. Sementara udara menderu kencang, gelombang udara yang mengerikan menyebar ke udara seperti tsunami. Untungnya, keduanya berada di udara. Jika mereka berada di tanah, akibat dari serangan pedang ini mungkin akan mempengaruhi bangunan di tanah. Meski begitu, gelombang udara yang mengerikan meniup ubin bangunan antik bertingkat di mana-mana, membuat para tamu taman menjadi panik. Pedang ini sangat cepat. Terlalu cepat untuk dihindari lawan. Bahkan Aiden harus mengakui bahwa pedang Zuiren Duan cukup kuat. Yah, hanya saja kekuatannya lumayan bagus. Mungkin, jika dia sendiri yang menghunus pedang ini, dia mungkin akan lebih memperhatikannya. Sekarang, senyuman tipis muncul di sudut mulut Aiden. Dia menatap pedang raksasa yang menebas, bukannya mundur atau menghindar, dia mengambil langkah maju. Berdengung. Terdengar tangisan pelan, dan sosok Aiden berubah menjadi sinar petir hijau, bertabrakan dengan pedang air emas lemah yang besar. Boom! Kedua sosok emas dan hijau itu bertabrakan satu sama lain, dan ketika suara gemuruh terdengar, wajah orang-orang yang menonton di bawah sangat terkejut. Terutama Diego Duan, matanya membelalak seolah baru saja melihat pemandangan yang luar biasa. Di udara, sosok Aiden dikelilingi oleh cahaya hijau, dan cahaya guntur pekat berwarna perak bergerak, seolah-olah dewa petir telah datang ke dunia. Dan pedang raksasa emas itu keluar 3 inci di atas dahinya, menyebabkan kekosongan bergetar, tapi pedang itu tidak bisa jatuh lebih jauh. Haha. Aiden tertawa keras, jika kamu ada di sini dan menggunakannya dengan seluruh kekuatanmu, pedang ini mungkin bisa menghancurkan pertahananku, tapi kamu masih jauh dari itu sekarang. Sebelum tawa itu jatuh, cahaya hijau dan perak keluar dari matanya, dan jari-jarinya bergerak dalam kehampaan seperti bermain piano. Jari kejutan langit. Bang bang bang. Raungan pelan terdengar. 19 sinar petir tiba-tiba meledak dari pedang air emas yang lemah. Di saat yang sama, cahaya keemasan pada pedang air yang lemah itu seperti porselen yang dipukul dengan keras, dengan retakan di sekujurnya, saat berikutnya, berubah menjadi asap dan menghilang. Dan pedang air lemah yang terbuat dari besi dingin laut dalam itu seperti kristal, hancur berkeping-keping dan jatuh. Saat berikutnya, seluruh taman indah begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara tetesan jarum kecuali nafas yang sangat berat. Bab 232, Arus Bawah. Duan Family Manor di kota Jinling dibangun di kaki Gunung Ming, seluas hampir 100 hektar, dibangun sesuai dengan taman klasik kerajaan, dengan paviliun, teras, paviliun, bebatuan, air mengalir, dan hijau pepohonan. Lingkungannya sangat indah dan tenang. Di kota Jinling, ini adalah tempat terlarang. Berliku di sepanjang jalan sepi di belakang manor, sekitar 2 km jauhnya, Anda dapat melihat halaman terpencil di tengah jalan mendaki gunung. Terdapat beberapa ekor ayam dan bebek yang dipelihara di halaman kecil, di samping kandang ayam terdapat bedengan sayur yang terlihat segar dan jernih, membuktikan bahwa pemiliknya sangat rajin merawat tempatnya. Mencicit. Pintu kabin terbuka. Seorang lelaki tua dengan gaun kain abu-abu melangkah keluar. Wajah lelaki tua itu anggun, dan rambut abu-abunya yang panjang tersebar dengan santai di bahunya, memberinya perasaan tidak senonoh. Meskipun lelaki tua itu kelihatannya sudah cukup tua, namun ia sama sekali tidak merasakan rasa senja.
Sebaliknya, ia memberikan rasa tajam kepada orang-orang, terutama matanya. Tidak hanya tidak keruh seperti lelaki tua pada umumnya, tetapi juga seperti setajam pedang pada umumnya sangat tajam dan mengintimidasi. Orang ini adalah master nomor 1 yang diakui di Provinsi Houston, alam transformasi akhir dari keluarga Duan Jinling, Zuiren Duan, juga dikenal sebagai pedang Rainman. 5 tahun lalu, sejak memasuki tahap akhir transformasi, ia tinggal di lereng Gunung Mingshan untuk melangkah lebih jauh, kini ia hanya tinggal selangkah lagi dari puncak transformasi. Dia menatap kota Jinling yang terang benderang, matanya sepertinya mampu menembus jarak ruang, dan setelah beberapa saat dia menunjukkan senyuman aneh. Menarik, aku tidak menyangka aku sudah tidak keluar gunung selama beberapa tahun, tapi ada monster seperti itu di kota Jinling. Lupakan saja, kebetulan aku hanya punya satu langkah terakhir lagi, jadi ayo gunakan tangan bocah jahat ini untuk menempa jalanku yang tak terkalahkan menuju puncak transformasi. Tersesat. Ayah, dia benar-benar kalah. Mata Diego Duan kosong, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Di belakangnya, Shen Daoru juga memiliki wajah yang gelap dan jelek, dan napasnya cepat dan rendah. Bagaimana Aiden ini bisa begitu kuat? Bahkan lelaki tua dari keluarga Duan dikalahkan olehnya. Tidak. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, seolah ingin menghibur dirinya sendiri, seolah lelaki tua dari keluarga Duan itu hanya terganggu. Jika dia ada di sini, Aiden pasti bukan lawannya. Melissa melihat sosok Aiden di langit, matanya yang besar berkilat linglung, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Robert menghela nafas dengan mata yang rumit. Mulai hari ini, nama Aiden mungkin menyebar ke seluruh kota Jinling. Meskipun Aiden hanya mengalahkan sinar pengalih perhatian Zuiren Duan, dia tahu bahwa pada level Zuiren Duan, bahkan sinar pengalih perhatian pun sangatlah kuat. Tuan Duan benar-benar kalah. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Tuan Duan adalah sosok yang seperti dewa, bagaimana dia bisa kalah dari seorang anak muda? Huff, bagaimana Tuan Duan bisa dikalahkan? Aiden baru saja mengalahkan sinar gangguan Tuan Duan. Jika Tuan Duan ada di sini secara langsung, dia pasti akan menghadapinya sebentar lagi. Apa yang kamu tahu? Tuan Duan telah terganggu oleh pembakaran, tetapi dia masih dengan mudah dikalahkan oleh Aiden, dan bahkan senjatanya pun rusak. Bahkan jika dia adalah dirinya sendiri, menurutku dia bukan lawan Aiden. Omong kosong, Tuan Duan adalah guru nomor 1 di Provinsi Houston. Bagaimana mungkin dia tidak mampu mengalahkan seorang anak muda? Saat semua orang berdebat, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wajahnya penuh kesepian. Hei, ternyata ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Generasi muda patut ditakuti. Generasi muda patut ditakuti. Saya pikir dia hanya akan berada di tahap tengah kekuatan batin ketika dia berusia 70-an, tetapi sekarang seorang anak laki-laki yang berusia kurang dari 20 tahun dapat bersaing dengan Zuiren Duan, yang berada di puncak tahap akhir transformasi, dan bahkan menghilangkan secerca gangguan pun. Sungguh menyebalkan bahwa orang lebih kuat dari yang lain. Orang tua itu tampaknya cukup senior. Beberapa orang parubaya mengerutkan kening, tetapi tidak membantah. Semua orang terdiam ketika ekspresi mereka rumit. Apa yang terjadi hari ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Orang-orang yang sebelumnya mempertanyakan kurangnya kualifikasi Aiden untuk menjabat sebagai Inspektur Istana Surgawi tidak bersuara saat ini. Dengan kekuatan seperti itu, menjabat sebagai Inspektur Istana Surgawi memang layak diterima. Bahkan lelaki tua dari kamar dagang Jinling yang dengan sengaja menimbulkan masalah dan kepala teknisi rahasia Departemen Provinsi terdiam. Pada saat ini, ekspresi Teddy Cliff sangat suram sehingga dia menatap Aiden di udara dengan ekspresi terdistorsi. Orang tua dari keluarga Duan itu benar-benar memiliki reputasi yang salah. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang remaja laki-laki. Sayang sekali, sepertinya dia perlu membunuh secara diam-diam. Biarlah kamu bangga untuk sementara waktu, dan ketika Tuan Seventeen dan yang lainnya mengambil tindakan, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Meskipun dia sangat kesal, dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresinya kembali normal dalam sekejap, tetapi niat membunuh di dalam matanya menjadi lebih intens. Aiden menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan saat dia hendak bergerak, sebuah suara datang dari telinganya. Teman kecil Aiden memang merupakan hadiah dari surga, aku mengagumimu. Hanya saja pertarungan hari ini cukup tidak menyenangkan. 3 hari kemudian, aku akan berada di puncak Gunung Ming, menunggu teman kecil Aiden datang dan bertarung. Tolong jangan tolak aku. Begitu dia selesai berbicara, suara itu menghilang tanpa jejak. Pasti sisa energi mental yang tersisa telah habis sepenuhnya. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum lembut, manusia hujan, apakah ini tantangan bagi dirinya sendiri?
Matanya menembus kehampaan, melirik ke suatu tempat di Mingshan, dan berbalik. Aiden, kamu baik-baik saja? Melissa menghampiri dan bertanya. Aiden menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah Diego Duan, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan berkata dengan tenang, Tuan Duan, tolong beritahu ayahmu, saya akan mengunjungimu dalam 3 hari. Ngomong-ngomong, untuk 1,2 miliar, Tuan Duan dan Tuan Sen, tolong bersiaplah, saya akan mengumpulkan mereka semua ketika waktunya tiba. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Aiden, tunggu aku. Melihat ini, Melissa tertegun sejenak dan segera mengejarnya. Robert menghela nafas dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Orang ini membuat kekacauan dan hanya menepuk pantatnya dan pergi seperti ini. Ketika perintahnya keluar, sekelompok pria berbaju hitam segera datang untuk menjaga ketertiban. Tetapi malam ini, hotel ini tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kedamaian. Saat Aiden dan keduanya pergi. Di luar villa keluarga Lee, di hutan pinus sekitar setengah kilometer jauhnya. Dua sosok yang tersembunyi di malam hari, memegang peralatan penglihatan malam khusus, memantau setiap pergerakan di villa dari kejauhan. Berdengung. Sedikit getaran terdengar. Pemuda yang sedikit lebih tinggi, berpakaian hitam, dan berambut pendek mengeluarkan ponsel hitam dan langsung menghubungkannya. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari telepon. Apakah ada yang tidak biasa di villa keluarga Lee? Laporkan ke Tuan Seventeen, tidak ada yang aneh. Bagus sekali, suara di ujung telepon menjadi lebih dalam. Jika Anda belum menerima pesanan saya berikutnya setelah setengah jam, segera laksanakan rencana B. Setengah jam sudah cukup bagi mereka untuk membunuh Aiden. Jika tidak, Anda harus mencari cara lain. Pemuda berambut pendek berbaju hitam memasang ekspresi keras di wajahnya dan berkata, "Iya." Setelah menutup telepon, pemuda berambut panjang dengan wajah muram di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu ingin melakukan sesuatu?" Bab 233, digoda. Pemuda berambut pendek itu tidak menjawabnya, tapi ekspresinya menjadi sangat serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Bersiaplah. Jika tidak ada berita dalam setengah jam, langsung ambil tindakan." Ngomong-ngomong, tenaga untuk lelaki tua Jonathan itu sudah diatur, kan? Pemuda berambut panjang dengan wajah muram itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, rubah hitam dan yang lainnya sudah mengincar lelaki tua itu. Jika kami beritahu, kami bisa langsung menangkap keluarga Lee dan memaksa Aiden untuk menyerah. Bukankah itu akan menghemat uang?" Pemuda berambut pendek itu melirik ke arahnya, mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Seventeen pasti punya alasan melakukan ini. Kita tinggal mengeksekusinya. Juga, apakah menurutmu master hebat di tahap akhir transformasi benar-benar dapat diancam oleh kita sesuka hati? Apa yang kami lakukan hanyalah langkah cadangan." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan pemuda itu. Wajah muram pemuda berambut panjang itu memiliki sedikit rasa dingin di wajahnya, dia mendengus dingin dan berhenti bicara. Malam itu dingin dan cerah, dengan beberapa bintang tersebar di langit yang gelap. Di pinggir jalan pinggiran kota terdapat hutan lebat, jika dilihat dari kejauhan gelap dan sunyi membuat masyarakat panik. Hanya kicauan serangga sesekali yang membawa sentuhan kehidupan ke dalam keheningan yang mematikan. Di pucuk pohon yang tinggi, sesosok tubuh nyaris menyatu dengan malam, memandang ke ujung jalan di kejauhan. Wajah pria ini pucat, namun udara dingin di tubuhnya telah ditekan dengan cara yang tidak diketahui. Tuan Seventeen lah yang telah mencapai kesepakatan dengan Teddy Cliff. Mengenai Gua Changming Sword Immortal, godaannya begitu besar sehingga para tetua di organisasi mengambil alih tugas membunuh Aiden tanpa pertimbangan apapun. Kali ini yang menemaninya adalah dua master hebat di tahap akhir transformasi, dan dia sendiri juga seorang kultivator yang berlatih di tahap tengah transformasi. Konon barisan seperti itu akan cukup untuk menghadapi master biasa di tahap akhir transformasi. Dia awalnya penuh percaya diri, tetapi berita yang baru saja datang membuatnya merasa sedikit lebih tidak nyaman. Aiden ini benar-benar menghadapi gangguan Zuiren Duan. Terlebih lagi, meskipun perhatian Zuiren Duan diganggu oleh Burning, ia masih dapat dikalahkan dengan mudah oleh Aiden. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa Aiden sama sekali bukan orang yang lemah bahkan di antara para master hebat di tahap akhir transformasi. Hus. Dia menghela nafas kotor, menatap ponsel di pelukannya, dengan niat membunuh melonjak di matanya, dan berkata melalui suara, "Penatua Hosnan, Penatua Skale, bahwa Aiden akan tiba di sini dalam 3 menit. Itu bocah itu cukup misterius, harap tunggu. Ayo serang bersama, kita harus bertarung dengan cepat, dan kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk bernapas."
Haha, jangan khawatir, Tuan Seventeen, saya mengerti. Yakinlah. Dua suara tua terdengar di telinganya. Pemuda berbaju hitam berhenti berbicara, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Demi gua abadi Changming, Aiden harus mati. Pada saat yang sama, sekitar 1 kilometer dari sini, dua Land Rover tinggi sedang melaju di jalan raya. Mengemudi Land Rover di depan adalah Austin Hunter dan beberapa pengawal berbaju hitam yang mengikuti dan melindungi Melissa. Paman Austin, sepertinya ada yang tidak beres di jalan ini. Seorang pemuda berambut pendek yang sedang mengemudi tiba-tiba mengerutkan kening. Austin Hunter sedang duduk di kursi belakang dengan mata tertutup dan bermeditasi ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu. Dia membuka matanya, melihat ke jalan yang tenang, dan berkata, "Ada apa?" Pemuda berambut pendek itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya hanya merasa terlalu sedikit mobil di jalan." Austin Hunter tersenyum dan berkata, "Ini adalah jalan pinggiran kota, jadi wajar jika jumlah mobil lebih sedikit. Selama Tuan Aiden dan saya ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa." Pemuda berambut pendek itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam mobil di belakang, Aiden dan Melissa duduk bersama di kursi belakang. "Aiden, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Meskipun kali ini kamu menghilangkan gangguan lelaki tua dari keluarga Duan, aku mendengar dari kakek Kait bahwa lelaki tua dari keluarga Duan itu sangat kuat. Aku khawatir tidak akan membiarkannya pergi setelah menderita kerugian." Melissa sedikit mengernyit, mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Mengapa aku tidak pergi bersamamu untuk menagih utang dalam 3 hari? Denganku di sini, lelaki tua dari keluarga Duan itu mungkin akan lebih berhati-hati." Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, "Tidak perlu, aku akan menangani masalah ini sendiri. Manusia hujan itu memang tidak lemah, tapi aku belum memasukkannya ke dalam hati." Setelah mengatakan itu, dia tidak melanjutkan topiknya, tetapi berbalik dan bertanya, "Saya dengar kamu mendaftar ke Universitas Jinling kali ini. Universitas Suimu dan Huaking di ibu kota adalah universitas terkemuka di Sundari. Meskipun Universitas Jinling bagus, tapi itu tidak sebaik yang sebelumnya. Masih ada kesenjangan besar antara keduanya. Mengapa Anda berpikir untuk mendaftar ke Universitas Jinling?" Melissa memelototinya dan berkata, "Bukankah itu karena kamu? Seandainya aku tahu kamu bahkan tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, jadi aku terlalu malas untuk masuk ke universitas jelek ini." Aiden mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Apa hubungan kedatanganmu ke Universitas Jinling denganku?" Wajah cantik Melissa menjadi sedikit merah, matanya yang besar menatap Aiden, dan dia berkata dengan marah, "Kupikir kamu akan mendaftar ke Universitas Jinling, tapi siapa tahu kamu bahkan tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi." Dengan senyuman tipis di wajahnya, Aiden memandang Melissa dan berkata, "Jadi, kamu mendaftar ke Universitas Jinling karena aku?" Wajah cantik Melissa sangat cerah, tapi dia tidak bermaksud menghindar sama sekali. Dia menatap Aiden dengan mata besar dan berkata, "Ya. Sudah kubilang saat kita di Misty Valley, kita akan bertemu lagi." Lihatlah dia mengakuinya dengan terus terang. Aiden tidak tahu bagaimana harus menanggapinya untuk beberapa saat. Meskipun dia sangat kuat, dalam hal perasaan, dia masih seperti siswa sekolah dasar. Ahem, Aiden terbatuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya dan dengan cepat menoleh. Melissa memandang Aiden dengan mata besar, senyum cerah di wajahnya yang cantik. Bukankah kamu hebat? Bukankah kamu masih digoda oleh wanita ini?" Memikirkan hal ini, senyuman di wajahnya menjadi semakin kuat. Aiden, yang tertarik pada Melissa, masih linglung. Dalam kehidupan ini, Melissa adalah gadis pertama yang bersikap proaktif terhadapnya. Apalagi yang terpenting dia sangat mirip dengan sosok di hati Aiden di kehidupan sebelumnya. Namun pada saat ini, perasaan krisis tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya tanpa peringatan apapun. Tanpa ragu-ragu, ketika momentum Aiden tiba-tiba meledak, jimat giok di dadanya berubah menjadi perisai cahaya melingkar besar yang menyelimuti seluruh mobil. Saat berikutnya, sebuah bom mengejutkan meledak. Di malam yang gelap, nyala api setinggi beberapa kaki meledak seperti awan jamur, menerangi seluruh jalan. Kedua Land Rover seberat itu terbalik seperti mainan oleh gelombang api besar dan boom, dan terlempar tinggi ke langit. Pada jimat batu giok putih, retakan menjadi semakin padat, akhirnya seolah-olah tidak tahan lagi, itu hancur dalam sekejap, dan topeng cahaya putih susu juga menghilang dalam sekejap. Land Rover, yang telah kehilangan perlindungan perisai cahaya jimat giok, langsung diserang oleh api yang membakar. Bang-bang. Kacanya pecah, dan mobil menjadi panas terik karena api yang membakar.
Dampak boom yang tiba-tiba menyebabkan kedua pengawal berbaju hitam di kursi depan langsung kehilangan kesadaran. Ekspresi Melissa berubah drastis, tapi sebelum dia bisa bergerak, dia dipeluk oleh lengan yang kuat. Aku di sini, jangan takut. Bab 234, Araiba Gua Akhirat. Siapa yang takut? Melissa bersenandung di dalam hatinya, tetapi ketika dia melihat kerutan di wajahnya, mengingat waktunya tidak tepat, dia mengangguk dan memeluk Aiden dengan erat. Merasakan kehangatan dan keharuman tubuh Melissa, Aiden mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat berbicara, guntur dan kilat melonjak ke seluruh tubuhnya. Boom! Sambaran guntur dan kilat menembus langit malam, merobek atap mobil dalam sekejap dan terbang ke langit malam. Melissa memeluk Aiden erat-erat, tapi pikirannya masih linglung. Siapakah orang-orang ini? Sebenarnya ingin membunuh mereka. Meskipun dia telah mencapai kesempurnaan kekuatan batin, dia tidak bisa lagi terbang di udara saat ini dan hanya bisa bergantung pada tubuh Aiden. Boom! Ketika ledakan besar lainnya terdengar, tangki bahan bakar Land Rover yang ditumpangi Austin Hunter dan yang lainnya meledak. Seluruh badan mobil dikelilingi oleh amukan api, dan sosok di dalamnya terlihat samar-samar. Melihat ini, ekspresi Melissa tiba-tiba berubah. Paman Austin. Meskipun Austin Hunter sekarang sekuat dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa dan selalu melindunginya. Dalam pandangan Melissa, Austin Hunter sudah menjadi kerabatnya. Sekarang, hidup dan mati Austin Hunter tidak diketahui, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Jangan khawatir, Paman Austin baik-baik saja. Hush. Di malam yang gelap, sesosok tubuh yang malu terbang keluar dari api unggun. Itu adalah Austin Hunter. Saat ini, rambut Austin Hunter acak-acakan, lengannya menghitam, darah mengalir dari dahinya, dan nafasnya cepat. Di mana dia bisa terlihat seperti seorang master yang telah mencapai alam sempurna. Paman Austin, senang sekali kamu baik-baik saja. Mata Melissa memerah, tapi dia akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, di pohon besar di samping jalan, saat Tuan Seventeen melihat Melissa dan mereka berdua, wajahnya berubah muram. Sial, kenapa Melissa mengikuti Aiden kembali? Brengsek. Tuan Seventeen, ada dari keluarga Wang. Apakah Anda ingin melanjutkan? Suara seorang pria datang dari headset mini. Menarik napas dalam-dalam, wajah pemuda itu menjadi dingin lagi, dan dia mengertakkan gigi dan mengucapkan dua kata. Melanjutkan. Ya. Bang bang bang. Beberapa suara pelan terdengar di udara, dan Austin Hunter di tanah tidak punya waktu untuk menghindar. Ketika krisis hidup dan mati datang lagi, pupil matanya langsung menyusut. Hah, kamu benar-benar mencari kematian. Ketika raungan mematikan keluar, mata Aiden sedingin pisau, dia memegang Melissa dengan satu tangan dan melangkah keluar. Berdengung. Ruang berdengung. Riak biru menyebar seketika seperti gelombang air, dan ketika kekuatan terlarang meledak, 3 peluru penusuk baju besi khusus yang telah tiba di belakang Austin Hunter sepertinya dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, tidak mampu menembus 1 inci pun. Aiden mendengus dingin, niat membunuh di matanya tiba-tiba meledak, dan dia melambaikan tangannya. Kembali ke sini. Suara mendesing. Ketiga peluru itu sepertinya dikendalikan oleh kekuatan yang sangat besar, meledak menuju suatu tempat di malam yang gelap dengan kecepatan yang lebih cepat. Ah! Jeritan yang luar biasa terdengar, dan malam menjadi sunyi kembali. Aiden dan yang lainnya mendarat di tanah, menyerahkan Melissa kepada Austin Hunter, dan berkata, lindungi dia. Austin Hunter mengangguk dalam diam. Yakinlah. Melissa tampak marah. Sekarang aku juga ahli dalam kekuatan batin. Mengapa aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Namun dalam kasus ini, tidak ada ruang baginya untuk mengatakan apapun. Wajah Aiden dingin, matanya sedingin pisau, dia menatap hutan yang gelap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tangan kanannya berubah menjadi pisau dan menebasnya secara tiba-tiba. Boom! Guntur dan pedang petir yang menakutkan merobek langit malam, pasir dan batu beterbangan kemanapun ia melewatinya, dan pepohonan terkoyak seperti kertas. Haha, kamu memang monster yang tiada taraf. Kamu bisa melihat tempat persembunyianku sekilas. Aku mengagumimu. Huff, hantu tua sekali, apa yang kamu lakukan dengan anak ini? Bunuh dia. Kedua suara itu keluar bersamaan. Shoot.
sebuah lubang pucat terkoyak dari malam yang hitam. Dalam sekejap, suhu dalam radius puluhan kaki turun secara tiba-tiba, dan cahaya perak dingin tiba-tiba bertabrakan dengan pedang panjang petir Aiden. Saat guntur dan kilat dihancurkan, cahaya perak yang dingin juga menghilang. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulut Aiden. Ingin membunuhku? Maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Oh, kamu percaya diri sekali. Jangan kira kamu bisa lolos kalau menghindari bomnya. Hehe, serangan-serangan sebelumnya hanya pembuka saja. Drama baru saja dimulai. Tuan 17, apakah Anda siap? Itu dia, sebuah suara dingin terdengar dan pada saat yang sama, seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari malam yang gelap. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia memperlihatkan wajah pucat dan kurus, memandang Aiden dari kejauhan, menunjukkan senyuman dingin, membentuk jimat aneh dengan tangannya, dan menunjuk ke tanah, bentuk. Berdengung. Suara mendengung pelan terdengar, dan di dalam lubang di jalan yang sebelumnya dibuat oleh bom, kedua Bagua Zenpan tiba-tiba meletus dengan seberkas cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu langsung menyebar, langsung menutupi Aiden dan Melissa. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan tampak dikelilingi kabut abu-abu, dan sosok Melissa dan Austin Hunter menghilang dalam sekejap. Mata Aiden sedikit terfokus, kekuatan kesadaran spiritual menyebar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Kabut abu-abu ini sebenarnya dapat membatasi kekuatan kesadaran ilahi. Hei nak, jika kamu masuk dalam formasi Netherworld Bagua ini, tunggu saja sampai mati. Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga gadis dari keluarga Wang itu dengan baik. Haha. Tawa aneh datang entah dari mana, tapi ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali. Sepertinya orang-orang ini ada di sini untukku. Dalam hal ini, nyawa Melissa seharusnya tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Memikirkan hal ini, senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajah Aiden. Arai Bagua Netherworld, mari kita lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan turun. Retakan. Klik. Jalan yang sangat sulit sekarang seperti selembar kertas yang rapuh di bawah tendangan Aiden, retakan besar di pesta makan malam itu terhempas seperti salah satu Bagua Netherworld di dalam lubang besar. Boom. Cahaya biru kabur di Bagua Zenpan bergetar beberapa saat, dan retakan yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar. Dalam sekejap, suara cepat dan ketakutan datang dari kedalaman kabut kelabu. Elder Skale, Elder Hosnan, bunuh dia dengan cepat. Dia tidak kehilangan persepsinya dan mampu menyerang dalam formasi Bagua Zenpan. Huff, ayo kita bertindak bersama. Oke, nak, mencari kematian. Swoosh. Wajah hantu abu-abu besar tiba-tiba jatuh dari langit, dan di kaki Aiden, sebuah lengan seputih tulang tiba-tiba muncul dari jalan dan memegangi pergelangan kakinya. Di depannya, pedang panjang yang terbuat dari kristal es telah mencapai bagian tengah alisnya. Namun, dalam menghadapi serangan gabungan ketiga orang tersebut, wajah dingin Aiden tidak berubah sama sekali, namun ada bekas sarkasme di sudut mulutnya. Beraninya kamu memamerkan kemampuan ilusimu di depanku. Petir menyambar dari matanya, dan dalam sekejap dua ular petir menerobos kehampaan. Hancurkan untukku. Klik. Wajah hantu itu hancur, cakar tulang putihnya menghilang, dan bahkan pedang kristal es yang menembus alisnya pun hancur sedikit demi sedikit. Bagaimana ini mungkin? Netherworld Bagua Arai, yang menutup 6 indera dan menyegel panca indera, dapat menciptakan keadaan psikedelik. Bagaimana mungkin Anda tidak terpengaruh sama sekali? Ketika suara ketakutan yang luar biasa datang, cibiran di wajah Aiden menjadi lebih buruk, tetapi tanpa niat untuk kembali, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan meninju ke belakang. Boom! Terdengar suara teredam, dan sesosok tubuh tua tiba-tiba muncul. Bab 235, Seni Pemurnian Roh. Wajah lelaki tua itu dingin, dan ketika dia dengan cepat mundur, matanya setajam elang, tetapi pada saat ini, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Boom! Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan meledak, tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut, dan bergegas ke arahnya. Pupil lelaki tua itu menyusut lagi, dan totem hitam langsung muncul di lengannya yang layu, yang ternyata adalah ular hitam panjang. Ular ini memiliki kepala berbentuk segitiga dan badan bersisik halus berwarna hitam. Meski terlihat tidak nyata, namun terdapat tatapan mata yang garang dan licik, serta tidak terlihat seperti benda mati. Mendesis.
Keganasan pada pupil segitiga tegak dari ular kabut hitam melintas, dan kecepatannya sangat cepat. Ia tidak takut dengan kekuatan guntur dan kilat dari pukulan Aiden, dan ia meraung dan menelannya dalam satu tegukan. Cici. Bagaikan suara terik matahari yang mencair, guntur dan kilat perak menderu kencang, namun tetap ditelan ular hitam itu. Di sisi lain, tubuh ular hitam sedikit ilusi, tetapi tidak terluka parah. Sepasang mata vertikal merah tua menatap Aiden, seolah ada jejak ketakutan. Memikirkannya, bahkan jika itu menelan sinar kekuatan petir itu tidak akan menyenangkan. Tubuh roh. Aiden tidak mengejarnya, tetapi memandang ular kabut hitam panjang itu dengan penuh minat, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, hanya sedikit kesadaran spiritual yang tersisa. Teknik pemurnian spiritual semacam ini sungguh kasar. Setelah mendengar kata-kata Aiden, ekspresi lelaki tua itu berubah total. Siapa kamu, dan bagaimana kamu mengetahui seni pemurnian spiritual? Aiden tersenyum ringan, tanpa niat menjawab, tapi mengangkat tangannya dan meninju. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas saya. Huff, kamu sombong sekali nak, kamu pasti akan mati hari ini. Orang tua itu mendengus dingin, dan ketika dia membuka mulutnya, dia meneguknya banyak-banyak, dan ular panjang ilusi hitam itu benar-benar ditelan olehnya. Dalam sekejap, nafasnya menjadi dingin, pupil vertikal merah terpantul di pupilnya, dia tertawa aneh, dan langsung berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tubuh ular spiritualku. Haha. Swoosh. Tinju Aiden menembus tubuhnya dalam sekejap. Tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Saat ini, tubuhnya ditutupi kabut hitam yang aneh, dan tanda berbentuk ular muncul di antara alisnya. Seluruh tubuhnya sepertinya tidak memiliki tulang, dan langsung berubah menjadi cincin hitam dan menyelimuti Aiden. Kabut hitam berubah, membungkus tubuh Aiden seperti rantai. Hantu tua sekali, Tuan 17, mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Haha kakak Hosnan, jangan cemas. Sambil tertawa keras, di tengah kabut abu-abu tebal, seorang lelaki tua sependek kurcaci terbang turun dari kepala Aiden dalam sekejap. Orang tua kurcaci itu memiliki wajah yang baik dan memegang alu hitam penakluk iblis, seperti arhat yang tercerahkan, tapi anehnya, dia ditutupi dengan cahaya berdarah ini, yang terlihat sangat menakutkan. Dermawan kecil, ambillah alu ajaib biksu malang itu. Ci. Saat dia menjatuhkan alu, kabut abu-abu surut, dan tampak kilatan petir berwarna merah darah di ujung alu, secepat kilat jatuh di antara alis Aiden. Boom. Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, dan alu penakluk iblis yang sangat tajam jatuh, tetapi hanya mencapai 3 inci di atas kepala Aiden, dan tidak dapat bergerak lebih jauh lagi. Aiden mengerutkan kening dan memandang lelaki tua kurcaci di atas kepalanya, mengangkat tangannya dan meninju. Kamu berpura-pura menjadi hantu, kamu adalah biksu monster, kamu menghina agama Buddha, keluar dari sini. Gemuruh. Ketika kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan terjadi, tinju Aiden langsung merobek penjara lelaki tua itu, dan meninju alu penakluk iblis hitam dengan satu pukulan. Ekspresi lelaki tua kurcaci itu berubah drastis, ia benar-benar tidak menyangka Aiden bisa mengambil tindakan dengan mudah di bawah kendali lelaki tua ular hitam itu. Pak tua Hosnan ini sungguh sia-sia. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat dia menggigit ujung lidahnya, seteguk darah muncrat. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Sosok ilusi dengan kaki bersilang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu sangat kabur, tetapi membawa semburan suara Buddha, yang membuat pikiran orang mengaum, dan alu penakluk iblis hitam juga bergetar hebat, dan langsung melebar saat lampu merah meledak. Sosok ilusi itu membentuk segel dengan satu tangan dan mengepalkan alu penakluk iblis dengan tangan lainnya, dan bertabrakan dengan keras dengan tinju petir Aiden. Klik. Guntur dan kilat yang menyilaukan mengamuk, tetapi dalam sekejap mata mereka tersapu oleh alu besar penakluk iblis. Kurcaci tua, yang digantung bersila di udara, memiliki cahaya yang tajam di matanya, dan dia membentuk segel dengan tangannya dan menekan Aiden dengan kuat di bawah. Matilah aku. Saat ini, dia tidak lagi menyebut dirinya biksu miskin. Meski sudah lama menjadi iblis, ia tetap suka menyebut dirinya biksu malang. Oleh karena itu, dalam dunia kultivasi, orang tersebut juga memiliki nama, yaitu biksu darah tersenyum. Orang tua lain yang terjerat dengan Aiden mengikuti jalan di selatan, dia mengolah totem dan menggunakan kekuatan roh iblis gunung untuk bergabung dengan dirinya sendiri menjadi iblis abadi.
Namun, tidak seperti biksu darah tersenyum, gelarnya jauh lebih elegan, disebut Master Ular Spiritual. Terus terang, kedua orang ini tidak mengikuti jalur budidaya yang serius. Jika mereka berada di dunia budidaya, mereka mirip dengan garis keturunan setan dan penyihir. Namun, ada kesenjangan dalam metode budidaya di dunia bumi, dan cara budidaya kedua orang ini juga berbeda, sangat sederhana, jika tidak, Aiden tidak akan sebesar itu sehingga dua orang masih menyerangnya. Ia juga ingin melihat metode seperti apa yang dimiliki para pembudidaya di bumi saat ini. Boom! Alu besar penakluk iblis itu jatuh, dan perisai petir di atas kepala Aiden tidak dapat lagi menahannya. Retakan besar muncul dan tiba-tiba runtuh. Master Spirit Snake, yang berubah menjadi ular kabut hitam panjang dan mengunci Aiden, akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Aiden ini lebih merepotkan daripada yang mereka kira, dan dia mungkin memiliki kekuatan yang mendekati puncak tahap transformasi akhir. Untungnya, kali ini kami tidak mengandalkannya dan mengambil tindakan bersama. Kalau tidak, kali ini saya khawatir perahunya akan terbalik di selokan. Meskipun dia juga seorang master hebat di tahap akhir transformasi, karena keahliannya, dia hanya pandai menjebak musuh dan menyerang secara diam-diam. Kekuatan tempur frontalnya jauh lebih rendah daripada master hebat biasa di tahap akhir transformasi. Dibandingkan dengan biksu darah tersenyum, dia tertinggal jauh, apalagi Aiden. Haha nak, apa menurutmu kamu tidak akan mati kali ini? Dia tahu kekuatan dari biksu darah tersenyum. Kekuatan gerakannya, dikombinasikan dengan senjata roh darah subduing demonic pesel, sudah cukup untuk mengancam puncak transformasi. Saat berikutnya, alu besar penakluk iblis berwarna darah jatuh dengan keras seolah-olah menghancurkan langit. Kekuatan yang menakutkan membuat Master Spirit Snake, yang juga menahan Aiden, merasa patah hati saat ini. Jika gerakan ini menimpanya, itu mungkin akan membunuhnya secara langsung. Kekuatan gerakan ini cukup bagus. Selama krisis besar, Aiden tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia melihat alu besar penakluk iblis seolah-olah berkomentar, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, benda ini cukup kuat. Ia memiliki peluang untuk menjadi senjata spiritual, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya yang ganas, Anda secara paksa menginfeksinya dengan roh darah, dan sebagian besar spiritualitasnya hilang. Sungguh membuang-buang sumber daya. Huff. Bahkan ketika kematian sudah dekat, kamu masih terus berbicara kasar. Wajah lelaki tua kurcaci itu sangat dingin, dan kebaikannya sebelumnya telah hilang sama sekali. Aiden menggelengkan kepalanya, dan dengan mata tertegun karena terkejut, dia menunjuk ke alu besar penakluk iblis berwarna darah. Merusak. Bab 236, Pemenggalan Kepala. Ditemani dengan sedikit minuman. Suara Aiden meledak seperti guntur. Jejak kekuatan guntur dan kilat bercampur dengan esensi hijau meledak dari jari-jarinya. Di bawah berkah esensi sejati hijau, sinar guntur dan kilat itu sekarang sama menyilaukannya seperti matahari kecil, meledak dengan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sinar petir ini, seolah-olah tidak bisa dihancurkan, langsung menembus cahaya berdarah pada alu penakluk iblis, dan jatuh dengan keras ke tubuh alu penakluk iblis. Klik. Suara retakan yang sangat halus terdengar. Orang tua kurcaci itu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Alu penakluk iblis yang berlumuran darah beberapa saat yang lalu sekarang seperti porselen yang rapuh, retakan terang muncul di ujung alu, dan terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Ada apa dengan ini? Engah. Pupil lelaki tua kurcaci itu menyusut hingga ekstrim, wajahnya linglung, dan dia sangat tidak percaya ketika dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah, dia terhuyung di udara dan hampir jatuh. Ketika roh darah kelahirannya dihancurkan, dia sendiri juga menderita serangan balik. Serat. Tabung kabut abu-abu melonjak, dan sosok lelaki tua itu tersapu dan menghilang dalam sekejap. Aiden tidak mengejarnya, tapi menatap Master Spirit Snake tidak jauh dari situ. Giliranmu. Kata-katanya belum selesai. Saat kilat menyambar, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dan rantai hitam yang melilit tubuhnya hancur dalam sekejap. Ini konyol. Meskipun tubuh abadi guntur surgawinya bahkan belum mencapai tingkat keberhasilan yang kecil, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh metode budidaya dukun setengah hati di tahap akhir transformasi. Sejak zaman kuno. Terlebih lagi, sejak zaman kuno, kekuatan guntur dan kilat telah menjadi musuh bebuyutan para penggarap penyihir dan penggarap hantu. Guntur datang. Gemuruh.
Dalam kabut, ketika naga guntur dan kilat besar muncul tanpa peringatan apapun, Aiden memegangnya dengan satu tangan, dan kilatan guntur dan kilat langsung berubah menjadi tombak dan menusuk Master Spirit Snake dengan ganas. Master Spirit Snake tampak jelek, tetapi tidak punya pilihan selain mundur, dan meraung, transformasi ular. Cek-cek. Semburan asap putih keluar, dan urat-urat muncul di dahinya, dan dia meraung dengan suara rendah seolah-olah dia sangat kesakitan. Pada saat yang sama, lapisan sisik hitam halus muncul di lengannya, dan pupilnya sepenuhnya berubah menjadi vertikal berwarna merah darah pada saat ini. Hitomi. Swoosh. Ketika kabut abu-abu bau menyembur keluar, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, membentuk perisai skala hitam yang tak terduga di tubuhnya. Cek-cek. Ketika kabut abu-abu mencurigakan bertemu dengan tombak petir, kabut tersebut tidak langsung menghilang untuk beberapa saat, melainkan sangat korosif dan mengikis sebagian besar petir pada tombak petir. Namun, meski begitu, kekuatan tombak petir yang tersisa tidak bisa dianggap remeh. Boom! Saat terdengar suara gemuruh yang keras, tubuh Master Spirit Snake terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, sisik hitam di lengannya menjadi berdarah dan berceceran, dan asap putih masih mengepul. Aiden memandang Master Spirit Snake dengan ekspresi acuh tak acuh, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani datang dan membunuhku. Katakan siapa yang mengirimmu ke sini, dan aku bisa memberimu waktu yang menyenangkan. Mimpi, jejak darah tumpah dari sudut mulut Master Spirit Snake, tetapi matanya masih tajam, dan dia mencibir, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu mendapatkan kami?" Hah, ekspresi Aiden sedikit berubah. Dan saat ini, cahaya abu-abu yang tidak terdeteksi sangat cepat, hampir seperti berteleportasi, dan muncul di belakang kepala Aiden dalam sekejap. Tuan Seventeen yang belum pernah mengambil tindakan, akhirnya mengambil tindakan sekarang. Dia seperti ular berbisa, menunggu sampai musuh berada dalam kondisi paling santai sebelum memilih untuk menunjukkan taringnya. Dia sebelumnya berencana untuk bergabung dengan Master Spirit Snake untuk membunuh Aiden secepat mungkin, tetapi ketika dia melihat keduanya dengan mudah ditolak oleh Aiden, dia memilih untuk menanggungnya. Setelah Aiden berturut-turut mengalahkan Biksu Darah Tersenyum dan Master Spirit Snake, dua pembunuh ulung di tahap akhir transformasi, dia akhirnya merasa sedikit lebih rileks. Yang dia tunggu adalah sedikit relaksasi Aiden. Serangan ini, dengan kerjasama formasi Netherworld Bagua, meskipun tidak dapat melukai Aiden, sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Tuan Seventeen sangat yakin dengan serangannya. Narasinya lambat, tapi Seventeen mengambil tindakan dalam sepersekian detik. Aiden tidak bisa mengelak sama sekali, dan cahaya abu-abu setipis bulu sapi menembus langsung ke bagian belakang kepalanya. Melihat ini, Master Spirit Snake akhirnya menunjukkan sedikit ekstasi di wajahnya. "Haha, nak, sekuat apapun kamu akan tetap jatuh ke tangan kami." "Ya." Seringai sinis tiba-tiba keluar. Senyuman di wajah Master Spirit Snake langsung mengeras. Ini. Seolah merasakan sesuatu, tanpa sadar dia menoleh dan melihat ekspresi acuh tak acuh. "Penatua Hosnan, hati-hati." Terjadi gempa bumi besar di kabut abu-abu, dan ketika sesosok tubuh yang tergesa-gesa terbang keluar, tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Tidak. Pemuda dengan mata acuh tak acuh di depan Master Spirit Snake akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut di hatinya. Mati. Segalanya berubah kemudian, dan Aiden tidak lagi memiliki kesabaran untuk bermain dengan mereka. Saat dia mengangkat tangannya, pedang hijau terbentuk dalam sekejap, dengan sinar petir halus berkeliaran di atasnya. Tanpa ragu-ragu, Aiden menebasnya dengan satu serangan. Pupil Master Spirit Snake menyusut hingga ekstrim, matanya merah, dan sisik halus di tubuhnya tampak gila-gilaan, dan di atas kepalanya ada kepala ular ilusi hitam yang menelan Aiden dengan gila. Tapi ketika kepala ular itu bertemu dengan pedang hijau, kepala ular itu terkoyak dalam sekejap mata. Kecepatan pedang hijau tidak melambat sama sekali, dan dalam tatapan ngeri Master Spirit Snake, pedang itu langsung meluncur ke atas kepalanya. Swoosh! Terdengar suara robekan, dan tubuh Master Spirit Snake terbelah dua dalam sekejap. Ketika darah mengalir di seluruh wajah, ketakutan, keengganan, dan penyesalan di pupil matanya masih memudar. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya berurusan dengan seorang pemuda biasa di tahap akhir transformasi. Dia berpikir bahwa organisasi mengirim mereka dua master tahap akhir, tetapi mereka terlalu memenuhi syarat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya berurusan dengan orang ini.
Namun, dia sekarang mengerti bahwa semuanya sudah terlambat. Kamu benar-benar membunuh Elder Spirit Snake. Sosok Tuan 17 yang tersembunyi di balik kabut abu-abu sangat terkejut, dia menatap Aiden, tapi tidak berani bertindak gegabah. Meskipun statusnya sangat tinggi, dia hanya berada di tahap tengah transformasi, tanpa bantuan Master Spirit Snake dan Smiling Blood Monk, dia bahkan mungkin tidak dapat menyentuh sudut pakaian Aiden. Saat itulah sosok Aiden, yang ditembus cahaya abu-abu perlahan menghilang. Melihat ini, wajah Tuan Seventeen begitu muram hingga dia bisa meneteskan air, dia mengertakkan gigi dan menatap Aiden, apakah kamu sudah siap untukku? Aiden meliriknya dan berkata dengan ringan, ya. Mengenai sikap menghina Aiden, wajah pucat Tuan Seventeen memerah karena marah, dia menatap Aiden dengan mata seperti belati, dan berkata dengan dingin, sepertinya informasi dan prediksi kami tentang kamu semua salah. Kekuatanmu yang sebenarnya mungkin berada di puncak alam transformasi. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, apa gunanya banyak bicara? Sudah waktunya mengirimmu berangkat setelah membuang begitu banyak waktu. Ngomong-ngomong, panggil pembantumu, itu akan menghemat banyak tenaga. Tuan Seventeen menatap Aiden dengan mata dinginnya seperti ular berbisa, dan tiba-tiba mencibir, kamu benar-benar sombong seperti yang dikatakan intelijen. Bab 237, Ancaman. Pada saat yang sama, Villa keluarga Lee. Di ruang belajar rahasia, Jonathan duduk tanpa ekspresi di sofa, sementara Ilyas dan Harun berdiri di bawah dengan alis mengerutkan kening. Ayah, Aiden, apakah kita benar-benar tidak perlu mengirimkan bantuan? Ilyas mengerutkan kening dan mau tidak mau berkata, menurut informasi kami, kali ini Teddy Cliff mempekerjakan seseorang untuk membunuhnya dengan cara apapun. Dia bertekad untuk menyingkirkan Aiden. Meskipun Aiden sangat kuat, bagaimanapun juga, sulit dengan 2 tinju untuk mengalahkan 4 tangan. Harun menarik napas berat, menatap Jonathan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakek, apakah kamu sudah tahu bahwa sepupu Aiden akan disergap malam ini ketika kamu memintaku untuk kembali lebih awal? Dia masih bingung sebelumnya, ketika dia mengikuti Aiden ke Taman Indah, dia dipanggil kembali oleh panggilan telepon dari Jonathan. Memikirkannya sekarang, Jonathan mungkin sudah mendapatkan beritanya saat itu. Jonathan meliriknya dan berkata dengan tenang, ya. Wajah Harun berubah jelek, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, lalu mengapa kamu tidak memberitahu Aiden secara langsung? Dan kamu meneleponku kembali. Dimanapun kamu tinggal, kamu tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi kamu juga akan menghalangi Aiden, jadi aku memintamu untuk kembali terlebih dahulu. Jonathan memandangi malam gelap di luar jendela dengan mata yang dalam, dan suaranya sangat tenang. Adapun kenapa aku tidak memberitahu Aiden, itu karena aku yakin dengan kekuatannya, dia bisa menangani masalah ini. Jika saya benar-benar memperingatkan musuh dan membuat pihak lain mengambil tindakan pencegahan, saya khawatir keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Ketika Harun mendengar ini, dia dengan tenang tidak berkata apa-apa. Ilyas, yang selama ini diam, akhirnya berkata dengan suara yang dalam, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jonathan memandang keluar jendela dengan tenang dan butuh waktu lama untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu. Tunggu. Jika kita menghitung waktunya, pertempuran di sana akan segera berakhir. Setelah mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dijelaskan seperti itu, Jonathan tiba-tiba berdiri, matanya tajam dan mematikan. Tuan beri jalan, bersiaplah. Para penyusup tidak akan dibiarkan hidup-hidup, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ilyas menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ya. Di tengah kabut abu-abu tebal, Tuan Seventeen, yang tampak pucat, memiliki senyuman aneh di wajahnya. Tidak dapat disangkal bahwa Anda lebih kuat dari yang saya bayangkan, tetapi Anda lupa bahwa Nona Wang tidak sekuat Anda. Hah, wajah Aiden sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menjadi pembunuh, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, tubuhnya telah menghilang dari tempatnya berada. Haha, dalam formasi Netherworld Bagua ini, kamu tidak bisa menyakitiku. Pastinya, Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan setelah menunjukkannya, tubuhnya dengan keras melompat keluar. Boom! Guntur meledak, dan tubuh Tuan Seventeen dicabik-cabik oleh Aiden dalam sekejap, tapi kemudian suaranya terdengar lagi. Sudah kubilang, kamu tidak bisa menyakitiku di formasi Netherworld Bagua ini. Saat kabut melonjak, sesosok hantu mengembun di udara, menatap Aiden dengan mata dingin, dia menarik segel dan meraih Aiden dari jauh. Cakar hantu dunia bawah. Cili.
Telapak tangan tulang pucat yang besar merobek kabut, meraih Aiden dalam sekejap, dengan kekuatan yang dahsyat dan angin kencang yang menderu-deru. Beraninya kamu memamerkan keterampilan kecilmu di depanku. Keluar! Aiden dengan dingin berteriak, dan ketika dia mengangkat tangannya, petir besar setebal ember tiba-tiba muncul. Boom! Ledakan besar terdengar, dan cakar tulang putih berubah menjadi kabut dan menghilang. Aiden tidak mengejarnya, tubuhnya bergoyang dan menghilang dalam sekejap. Ketika kesadarannya keluar, Melissa dan keduanya tidak ditemukan. Cak, apa kamu mencarinya? Dalam kabut abu-abu, sosok biksu darah kurcaci tua yang tersenyum perlahan muncul, namun auranya jauh lebih lemah, mungkin karena Aiden memotong senjata darahnya. Di sampingnya ada Melissa dan Austin Hunter yang mengalami koma. Terutama Melissa, rona merah yang tidak normal muncul di wajahnya saat ini. Seolah-olah dia bisa melihat kegugupan Aiden, mata lelaki tua kurcaci itu berkilat kebencian, dan dia mencibir, jangan khawatir, meskipun gadis kecil Wang ini telah diracuni oleh 7 racun, Hosnan, dia tidak akan mati untuk itu. Sebentar, tapi jika kamu menunggu lebih lama lagi, aku tidak akan bisa memastikannya. Lagi pula, Hosnan telah dibunuh olehmu. Aiden memandang lelaki tua kurcaci itu dengan wajah dingin, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aku seharusnya membunuhmu secara langsung sekarang. Dia tidak menyangka lelaki tua kurcaci itu bisa pulih begitu cepat setelah senjata darah kelahirannya rusak, dan Melissa, keduanya ahli energi internal, bisa ditangkap dengan begitu mudah oleh lelaki tua kurcaci itu. Orang tua kurcaci itu mencibir, sayang sekali, kamu tidak bisa membunuhku. Ya. Saat niat membunuh melintas di mata Aiden, sosok Tuan Seventeen langsung muncul dan berkata dengan tenang, demi nyawa Nona Wang, Tuan Aiden, mohon jangan impulsif. Jika kamu pindah lagi, saya jamin Nona Wang akan mati. Kamu berani membunuh nona muda dari keluarga Wang di ibu kota. Kamu bisa mencobanya. Setelah hening beberapa saat, Aiden berkata dengan suara yang dalam, lepaskan dia, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Apa? Tuan Seventeen sepertinya telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya dan memandang Aiden seolah-olah sedang melihat orang gila. Dia mencibir, sepertinya aku sangat memikirkanmu. Kamu hanyalah seorang orang gila yang sombong. Orang tua kurcaci itu bahkan mencibir dan berkata dengan sinis, mengapa kamu tidak membunuh kami? Apakah kamu sudah gila dan menjadi gila? Jangan berpikir bahwa kamu tidak akan terkalahkan jika kamu membunuh Hosnan, itu tidak berguna. Wah, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, jadi ini dia dalam 3 detik, segera potong pembuluh darahmu, kalau tidak aku akan segera membunuh gadis ini. 3, 2, 1. Saat kata, 1, jatuh, mata lelaki tua kurcaci itu meledak dengan cahaya yang tajam, dan dia menamparkan kepala Melissa dengan telapak tangan. Kamu berani. Niat membunuh Aiden melonjak ke langit, wajahnya sangat dingin, dan ketika guntur menderu, dia menghilang dalam sekejap. Sangat cepat. Berdengung. Saat dia berteriak keras, jimat hijau tiba-tiba menyebar, mengabaikan kabut abu-abu yang bergulung, dan dengan paksa menyelimuti beberapa orang yang hadir. Ketika kekuatan terlarang yang sangat kuat meletus, wajah lelaki tua kurcaci itu berubah drastis, matanya bersinar, dan dia menggigit ujung lidahnya dalam sekejap. Ketika wajahnya memerah, kekuatan darah dan energi yang melonjak muncul, dan dia menamparkan Melissa di punggung dengan telapak tangan. Engah. Wajah Melissa yang cantik dan memerah langsung berubah pucat, seteguk besar darah muncrat, dan dia terjatuh dalam sekejap. Sosok Aiden muncul dalam sekejap, memeluk Melissa, dan dengan cepat mengirimkan aliran esensi hijau murni untuk mengendalikan hatinya. Namun pada saat ini, Tuan Seventeen, yang telah menunggu kesempatan, tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya. Gosipnya terbalik, ledakan untukku. Mereka tidak menyangka Aiden akan benar-benar patuh karena menyelamatkan Melissa, mereka telah berbuat banyak, tapi mereka hanya menunggu kesempatan ini. Meski formasi Netherworld Bagua bukanlah formasi menyerang, namun kemampuannya dalam menekan dan meledakkan tidak bisa dianggap remeh. Bas-bas. Di dalam kabut, 2 Bagua Zenpan di bawah tanah tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang cepat, dan kemudian kedua Bagua Zenpan itu terbang dalam sekejap, menutupi kedua sosok Aiden. Bab 238, Pedang Guntur Surgawi. Boom. Cakram formasi bergetar hingga ekstrim, dan aura dingin tiba-tiba meletus. 2 cakram formasi seukuran telapak tangan meletus dengan energi yang menakjubkan, dan kabut abu-abu di sekitarnya seperti air mendidih, memusnahkan Aiden dan kedua tubuh dalam sekejap. Menjauh.
Wajah lelaki tua kurcaci itu sedikit berubah, dan dia tampak terengah-engah. Dia memandang pemuda berjubah hitam di sampingnya dan bertanya, Tuan 17, apakah Anda yakin dengan gerakan ini? Tuan Seventeen tampak serius, bernapas dengan cepat, menatap pusat ledakan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, 50% yakin. Jika Aiden tidak mati setelah beberapa saat, akan ada pena tua sekali. Kurcaci tua itu tampak agak kental dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir. Di bawah tatapan dua orang, kabut abu-abu yang mendidih perlahan menghilang, dan dampak dari ledakan disarai mereda. Sosok ramping yang diselimuti cahaya guntur yang kaya perlahan berjalan keluar seperti dewa yang turun. Dalam pelukannya, dia sedang menggendong seorang wanita cantik dengan wajah pucat dan wajah tidak sadarkan diri. Bagaimana ini mungkin? Pupil Mer. Seventeen menyusut, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut. Apakah kamu terkejut? Wajah Aiden acuh tak acuh, tapi niat membunuh di matanya sangat kuat. Kamu benar-benar membuatku kesal. Huff. Tanggapannya hanyalah dengusan dingin. Meski wajah lelaki tua kurcaci itu masih jelek, namun hatinya tidak terlalu terkejut. Memang benar Aiden telah memberi mereka terlalu banyak kejutan, dan sekarang dia sudah kebal. Apa yang bisa kulakukan jika aku menghindari pukulan ini? Matanya merah, dia mengeluarkan pil berwarna merah darah dari lengannya dan menelannya dalam satu tegukan. Dia tampak seperti orang gila dan berteriak, hari ini, meskipun fondasi milikku rusak parah, aku akan tetap membunuhmu. Klik. Ada suara patah tulang di tubuhnya, dan tubuhnya tampak membengkak dan bertambah tinggi. Tingginya awalnya kurang dari 1,5 meter, tetapi dalam sekejap ia tumbuh menjadi lebih dari 2 meter. Pakaian di tubuhnya robek beberapa kali, dan kulitnya yang merah darah terlihat di udara, bersinar dengan darah yang aneh. Fajra dengan mata marah, menundukkan telapak tangan iblis. Pada saat ini, lelaki tua kurcaci itu akhirnya menunjukkan kekuatan mengerikan dari seorang guru besar di tahap akhir transformasi, yang sangat menakutkan. Shoot! Dia melambaikan telapak tangan ini. Di udara, percikan api keluar dari udara, namun suara gemuruh hanya terdengar saat telapak tangannya jatuh. Kecepatan telapak tangannya telah melampaui kecepatan suara. Ketika angin kencang yang menakutkan menerpa, di belakang lelaki tua kurcaci itu, sosok Buddha besar berwarna merah darah perlahan muncul, dan dia juga mengangkat tangannya dan menamparkan Aiden. Telapak tangan ini begitu besar hingga hampir menutupi langit, sehingga mustahil orang bisa bersembunyi. Wah, kamu menyia-nyiakan salah satu pil darah milikku dan membiarkanku menarik kekuatanku secara berlebihan dan berubah menjadi Angry Eye King Kong. Kamu beruntung mati di tangan pukulan terkuatku. Pada saat ini, otot lelaki tua kurcaci itu menonjol, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah yang kaya. Wajahnya garang, dan ada patung Buddha ilusi besar di belakangnya. Dia benar-benar seperti Raja Kong Buddha yang marah di dunia ini, jika Anda tidak melihat darah yang menyilaukan pada dirinya. Bahkan jika Arhat Vajra Buddha yang asli melihatku, dia akan berlutut dan beribadah. Beraninya kamu pamer di depanku dengan cara-cara picikmu. Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tubuhnya diselimuti petir putih, seperti peri, dia memeluk Melissa dengan satu tangan dan perlahan mengulurkan tangan lainnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu Taoisme yang sebenarnya. Dia mengulurkan tangannya dan maju selangkah. Berdengung. Ketika lingkaran cahaya hijau muncul di bawah kakinya, tubuhnya benar-benar menghadap bekas tangan besar yang berdarah. Ini dia pedangnya. Klik. Di langit malam yang gelap gulita, guntur dan kilat besar meledak tanpa peringatan. Saat guntur dan kilat menyebar, separuh jalan bersinar terang. Sosok Aiden seperti peri, ketika dia mengangkat tangannya, guntur dan kilat besar itu langsung ditarik oleh aliran energi sejati hijau, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang perak yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Pada pedang ini terdapat garis-garis biru pekat yang rumit, memancarkan aura yang berdebar-debar, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa gemetar ketakutan. Di udara, lelaki tua kurcaci yang berubah menjadi raksasa itu menjadi kaku dan berkata dengan ekspresi ngeri, kamu memang ahli sihir dan seni bela diri. Terlebih lagi, kamu juga telah memasuki tahap akhir kontrol dewa. Pada saat ini, Tuan 17, yang mengenakan jubah hitam, memiliki ekspresi yang sangat suram. Mantra Aiden yang digunakan sebelumnya tidak terlalu kuat. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia adalah seorang penyihir dan ahli bela diri, mereka tidak menganggapnya terlalu serius sampai Aiden menyetrum mereka lagi. Dari mana asal orang ini?
Sudah tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap akhir dari alam transformasi atau bahkan puncak alam transformasi ketika dia masih remaja. Sekarang dia telah menunjukkan tingkat kultivasi yang sama dengan alam pengendalian dewa, itu terlalu sulit dipercaya. Sambil mengertakkan gigi dan berpikir, dia langsung mengambil keputusan untuk melarikan diri. Aiden ini terlalu kuat. Saya khawatir saya perlu mengundang leluhur organisasi untuk membunuhnya. Setelah mengambil keputusan, dia tidak ragu sama sekali, dan bahkan tanpa mengingatkan kurcaci tua itu, tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya abu-abu dan melesat ke arah hutan. Tuan 17. Pada saat ini, wajah lelaki tua kurcaci itu berubah drastis dan menjadi sangat gelap, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, energi Aiden telah menguncinya dengan kuat. Ingin pergi. Sayang sekali, apakah aku mengizinkanmu pergi? Pedang ajaib guntur surgawi. Memotong. Suara ringan terdengar. Pedang perak di tangan Aiden tiba-tiba jatuh. Seperti bima sakti yang jatuh dari langit. Tirai kegelapan yang tebal sepertinya terbelah oleh air terjun besar berwarna perak saat ini. Saat petir melonjak, cahaya perak yang menyilaukan itu seperti kekuatan surga, dan bertabrakan dengan telapak tangan merah darah lelaki tua kurcaci di matanya yang ketakutan. Tidak ada suara. Pedang ajaib perak, seperti pedang paling tajam di dunia, menebas bekas tangan besar yang berdarah. Kemudian kekuatannya tidak melemah sama sekali, dan petir tiba-tiba menimpa lelaki tua kurcaci biksu darah tersenyum yang terlihat sangat ganas. Tidak. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, pedang ajaib perak itu menembus semua rintangan seperti pedang baja yang memotong tahu. Perisai aura berwarna darah macam apa, patung Buddha berdarah macam apa yang melindungi tubuh Vajra bermata marah seperti apa yang harus dimusnahkan dengan pedang terpadu. Brengsek. Merasakan aura lelaki tua kurcaci itu menghilang, Tuan Seventeen, yang mengenakan jubah hitam, tampak pucat dengan sedikit kepanikan saat ini. Penatua Scarlet terbunuh. Dengan kekuatannya, meski dia dikalahkan oleh Zuiren Duan, dia masih bisa melarikan diri dengan utuh. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Aiden dengan pedang bahkan sebelum dia bisa melarikan diri. Bukankah itu berarti Aiden lebih kuat dari Zuiren Duan? Memikirkan hal ini, dia merasa lebih takut. Itu semua salahnya, Teddy Cliff, karena menempatkannya dalam situasi berbahaya. Adapun masalah di Gua Abadi Changming, dia telah melupakan semuanya selama krisis hidup dan mati. Di udara, Aiden memeluk Melissa dan melihat sosok berjubah hitam yang melarikan diri dengan cepat dengan mata dingin. Tiba-tiba dia menunjuk. Potong lagi. Cili. Pedang perak, seperti berteleportasi, langsung merobek langit malam dan muncul di atas kepala Mer. Seventeen. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah murid langsung dari Tetua Agung Jakub Rein. Jika Anda membunuh saya, guru pasti akan membunuh Anda. Kalau begitu aku akan menunggu dia membunuhku. Wajah Aiden acuh tak acuh, tanpa gejolak apapun. Dengan sedikit tekanan di telapak tangannya, pedang ajaib perak itu langsung memotong sosok Tuan Seventeen yang diselimuti jubah hitam menjadi dua dengan kecepatan lebih cepat. Dengan jentikan jarinya, semburan api sejati kondensasi membakar mayat di tanah. Ketika mata Aiden tertuju pada lempengan batu hitam kecil yang pecah, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bab 239, Jalan Menuju Keabadian itu sulit. Tablet batu itu tidak besar, hanya seukuran tangan orang dewasa, dan sepertinya ada potongan kecil yang terpotong oleh senjata tajam. Warnanya hitam pekat dengan sedikit warna coklat, memberikan kesan agak primitif. Di bagian depan loh batu, diukir dua karakter besar dalam tulisan segel kuno. Changming. Di bagian belakang loh batu terdapat ukiran pedang panjang yang terlihat cukup halus. Aiden sedikit mengernyit, tapi tidak peduli lagi, saat matanya berkedip, dia mencubit tablet batu itu dengan keras. Apakah bahan ini benar-benar bercampur dengan sedikit emas murni? Batu yang awalnya tampak seperti batu biasa kini menjadi sangat keras dan tidak bergerak. Perlu Anda ketahui, dengan kekuatan Aiden saat ini, baja halus pun mudah patah, sebuah plakat batu yang tebalnya hanya beberapa sentimeter tidak akan rusak sama sekali. Cukup menarik bahwa sebuah tablet batu benar-benar dicampur dengan emas murni dan bahkan ada potongannya yang terpotong. Dia tersenyum lembut, dan dengan pemikiran di benaknya, sinar esensi hijau tiba-tiba menembus ke dalam tablet batu tersebut. Hah, tidak ada apa-apa. Aiden mengerutkan kening, dan kekuatan kesadaran spiritual langsung menembus ke dalam tablet batu.
Boom! Cahaya keemasan besar meledak dalam kesadaran Aiden, dengan paksa membombardir kesadaran miliknya. Huff. Wajah Aiden berubah sedikit, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut apapun. Kekuatan kesadaran yang kuat tiba-tiba meledak, dan langsung berubah menjadi pedang kesadaran, menebas cahaya keemasan dengan keras. Keluar dari sini. Swoosh. Ketika suara robekan pada tingkat spiritual terdengar, cahaya keemasan besar itu terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Sisa-sisa pertahanan spiritual. Tampaknya tablet batu ini memiliki banyak latar belakang. Mata Aiden bersinar terang, dengan metode pertahanan spiritual ini, saya khawatir setidaknya para dewa legendaris di bumi dapat menyebarkannya. Setelah memikirkan hal ini, Aiden tidak lagi ragu-ragu, dan pedang kesadaran tiba-tiba berubah menjadi ribuan benang halus, langsung menutupi cahaya keemasan di dalamnya. Itu adalah keajaiban kekuatan magis. Teknik pedang kesadaran sedang beroperasi, dan benang kesadaran menyusut. Cahaya keemasan yang awalnya megah tampaknya telah menemui musuh pada saat ini, dan ditelan oleh benang kesadaran Aiden dalam sekejap mata. Merasa kekuatan kesadaran spiritualnya menjadi lebih kuat lagi, Aiden akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Di luar dugaan, pembunuh ini ternyata memiliki harta karun yang begitu besar di tubuhnya, sepertinya orang ini memiliki latar belakang yang baik. Agaknya hantu di mulutnya khawatir, dan kekuatannya tidak boleh lemah, tapi Aiden tidak mengambil hati. Kini, ia tak lagi takut digigit kutu. Menghitung musuh-musuhnya, Tomahawk Rusia, Ayan Aulanaga, keluarga terkaya di ibu kota, keluarga Palmer dan keluarga Bai, serta keluarga Duan saat ini, keluarga Sen, keluarga Cliff di kota Jinling, salah satu dari kekuatan ini akan membuat orang mengagumi keberadaan mereka, dan Aiden telah membentuk perseteruan hidup dan mati dengan mereka dalam waktu kurang dari setengah tahun. Saya harus mengatakan bahwa ini juga sebuah keterampilan. Sekarang, meskipun karena dia berada di wilayah Sundari dan diintimidasi oleh kekuatan Istana Surgawi, Battle Axe dan Dragon Hall belum punya waktu untuk menimbulkan masalah baginya, orang-orang di Sundari ini masih datang ke sini. Orang-orang malam ini mungkin diutus oleh mereka. Mengenai siapa orang itu, Aiden juga punya beberapa tebakan. Tidak lebih dari keluarga Cliff dan Mauren. Sedangkan untuk keluarga Sen dan keluarga Duan, Zuiren Duan ada di sini, jadi tidak perlu mengundang orang luar untuk membunuhnya. Menilai dari apa yang terjadi ketika dia menyelamatkan Bobby Tatum dan bertemu dengan pembunuhnya sebelumnya, Mauren dapat mengesampingkan bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Cliff. Coba pikirkan ini. Wajah Aiden dingin, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Keluarga Cliff. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Hah. Setelah menghela nafas panjang, wajah Aiden kembali tenang, dan matanya kembali tertuju pada tablet batu di tangannya. Bangkit. Dia mengangkatnya di udara, dan tablet batu yang pecah itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau, melayang di udara, dan terlihat sangat aneh. Saat berikutnya, kekuatan kesadaran yang agung dalam miliknya langsung berubah menjadi pola spiral dan meledak ke arah bagian dalam tablet batu. Boom! Sepertinya belenggu yang tak terlihat telah dipatahkan, dan ada suara gemuruh yang mengejutkan di benak Aiden. Tidak ada ketiadaan antara langit dan bumi. Sosok buram berjubah hijau berdiri di kehampaan dengan tangan di punggung, sepertinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Hati Aiden kaget, tapi saat dia mendengar suara panjang, ekspresinya berubah lagi. Jalan menuju keabadian itu sulit, bahkan lebih sulit daripada mencapai langit. Hukum langit dan bumi telah berakhir, dan jalan menuju keabadian terputus. Ini adalah waktu dan takdir. Nama saya Renjian, dan nama Tao saya Changming. Saya telah mempelajari Taoisme sejak saya masih kecil. Saya mempelajari bab Anumerta Suzenren di Gua Gunung Qingcheng. Saya mempelajarinya dalam ketakutan. Setelah ratusan tahun, saya akhirnya menjadi abadi dengan pedang Dewa Pelangi Ungu. Aku tak terkalahkan di dunia dan menaklukkan dunia. Dihormati sebagai pedang Changming abadi. Sayangnya, ketika usia saya yang 180 tahun semakin dekat, saya menemukan bahwa hukum langit dan bumi telah berakhir, jalan menuju keabadian telah ditentukan, dan gerbang abadi yang legendaris telah ditutup sepenuhnya. Dalam hidup saya tidak terkalahkan di dunia, tetapi saya tidak dapat mencapai ambang keabadian duniawi. Saya tidak memiliki kekuatan magis, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk mengetuk gerbang abadi. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dalam hidup ini dari ini. Sosok ilusi ini sepertinya memiliki rasa penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dia mengucapkan kata-kata terakhirnya.
Bahkan Aiden pun terpengaruh olehnya dan terdiam beberapa saat. Pedang Changming abadi ini sebenarnya adalah barang antik dari 100 tahun yang lalu, dan dia benar-benar mencapai puncak alam dewa selama era akhir Dharma. Dia juga merupakan sosok yang sangat berbakat dan cantik meskipun dia adalah makhluk abadi yang dekat dengan bumi. Aiden mengangguk diam-diam, dengan ekspresi linglung di wajahnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok ilusi ini menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan satu kalimat di benak Aiden. Meskipun sekte abadi telah rusak, silsilah Tao saya tidak dapat dipatahkan. Karena rekan Tao saya dapat menembus batasan kesadaran ilahi ini, itu membuktikan bahwa rekan Tao saya tidak lebih lemah dari alam ilahi. Dengan Ordo Changming ini, Anda dapat masuk rumah abadi Changming saya. Dan telah menerima warisan saya, dan saya hanya berharap rekan Tao saya dapat melanjutkan jalan menuju keabadian, membuka pintu menuju keabadian, dan memenuhi keinginan terakhir saya. Aiden membalikkan badan dan menyimpan token itu tanpa berpikir terlalu banyak. Itu hanyalah sebuah gua untuk seorang biksu di puncak alam dewa, dan itu tidak sebanding dengan kegembiraannya. Namun, energi spiritual di bumi sekarang telah terkuras habis, sebagai pendekar pedang yang tak terkalahkan 100 tahun yang lalu, tidak dapat dipastikan bahwa dia akan memiliki harta surgawi dan duniawi di guanya. Bahkan jika itu bukan harta surga dan bumi, mengingat keinginan Changming Sword Immortal untuk jalan abadi, mungkin ada catatan tentang gerbang abadi bumi dan jalan abadi di guanya, yang terkait dengan apakah dia dapat meninggalkan bumi. Dalam pandangan Aiden, tapi itu lebih penting daripada harta alam dan duniawi apapun. Oleh karena itu, dia harus pergi ke Gua Changming. Namun, yang harus dia lakukan sekarang adalah segera mendetoksifikasi dan menyembuhkan Melissa. Meskipun dia telah menggunakan esensi sejatinya untuk melindungi hati Melissa dan bagian penting lainnya, apa yang disebut 7 racun, yang digunakan oleh Master Spirit Snake cukup aneh. Jika dia menunda untuk waktu yang lama, dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Ahem, Tuan Aiden. Austin Hunter terhuyung-huyung pada suatu saat, memandang Melissa dalam pelukan Aiden dengan wajah pucat, dan berkata dengan cemas, Tuan Aiden, bagaimana kabar Nyonya? Kesadaran Aiden memindai tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak diracuni, tetapi organ dalamnya terluka parah. Dengan jentikan jarinya, sebotol pil esens terbang keluar dan berkata dengan suara yang dalam, selama aku di sini, dia akan baik-baik saja. Apa yang ada di dalam botol? Minumlah 3 pil dan pil itu seharusnya bisa menstabilkan lukamu. Austin Hunter meminum pil esens, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Aiden. Saya serahkan masalah ini kepada Anda, Tuan Aiden. Yakinlah. Aiden menjawab dengan suara rendah, memeluk Melissa dan langsung menghilang. Bab 240, Detoksifikasi. Sampai kedua orang itu menghilang, Austin Hunter melihat kekacauan di tanah, wajahnya sangat muram. Meskipun orang-orang ini datang untuk Aiden, mereka mengetahui identitas Melissa, namun mereka tetap mengambil tindakan tanpa ragu, kecuali 6 pengawal Melissa, 5 lainnya tewas. Balas dendam ini harus dibalas. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan memutar nomor. Segera, telepon terhubung, dan suara yang sedikit lebih tua namun energi terdengar dari dalam. Austin tua, ada apa? Austin Hunter menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, sesuatu telah terjadi. Lalu, dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ada keheningan di ujung telepon untuk waktu yang lama, dan suaranya menjadi lebih berat. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Cucu perempuanku yang berharga, Matei Wang, berani menyentuhnya. Dia benar-benar mencari kematian. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara khawatir, ngomong-ngomong, bagaimana luka Melissa? Tuan Aiden telah membawa wanita muda itu untuk menyembuhkan lukanya. Huff, lelaki tua di seberang telepon tampak sangat tidak puas ketika mendengar nama Aiden, dan berkata dengan dingin, Melissa terluka sepenuhnya karena anak ini. Jika ada yang tidak beres dengannya, aku menang jangan biarkan anak itu. Baiklah, tunggu sampai Melissa pulih dari lukanya dan segera bawa dia kembali. Austin Hunter tampak sedikit tidak wajar, mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir wanita itu tidak mau kembali. Kali ini aku tidak bisa membantunya. Gadis ini semakin keterlaluan. Dia sebenarnya datang ke Jinling untuk membuat kerusakan dengan perintah Pak Tua Kait di belakangku. Aku benar-benar kesal. Keluarga Palmer sudah banyak mengeluh. Jika Melissa terus bersikap seperti ini, dia akan membuat kekacauan besar. Tidak peduli jam berapa kali ini, kamu harus membawa wanita itu kembali. Ini perintah. Austin Hunter menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengerti, Guru.
Setelah menutup telepon, Austin Hunter melihat ke arah menghilangnya Aiden dan keduanya, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Bahkan jika wanita muda itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, bisakah dia melawan kekuatan di belakang keluarga Palmer? Menurutnya, kekuatan Aiden telah mencapai level monster yang ekstrim, namun ia masih tertinggal jauh dalam melawan keluarga Palmer dan kekuatan di belakang keluarga Palmer. Aiden tidak tahu apa yang dipikirkan Austin Hunter. Di hutan pinus yang gelap, Aiden dan Melissa duduk bersila. Di sekitar dua orang itu, formasi ilusi berkabut menutupi seluruh sosok mereka. Pada saat ini, Melissa sedikit mengernyit, dan ada kondensasi merah darah yang aneh di antara alis dan pembuluh darah di kedua lengannya. Anda hampir dapat melihat dengan mata telanjang bahwa warna darah di tubuhnya memudar dengan cepat, dan kulitnya menjadi dingin dan putih. Melihat ini, alis Aiden akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Yang disebut 7 racun ini sebenarnya adalah fudo yang didasarkan pada darah spiritual. Dalam dunia budidaya, silsilah penyihir adalah yang paling aneh dan menyeramkan, yang berspesialisasi dalam pembunuhan kutukan dan racun roh darah. Yang disebut racun roh darah adalah racun tidak berwarna dan tidak terlihat yang dibuat dengan menggunakan darah spiritual penggunanya sendiri sebagai panduan. Ciri terbesar dari racun ini adalah setelah menembus dan darah orang yang diracuni, ia secara langsung mengancam jiwa spiritual orang tersebut. Jiwa dan kekuatan mental adalah keberadaan yang sangat misterius bahkan di dunia kultivasi, dan tidak ada yang berani menyentuhnya dengan mudah. Oleh karena itu, racun roh darah dari silsilah penyihir juga terkenal di dunia budidaya, dan membuat wajah orang berubah ketika mendengarnya. Jika Melissa benar-benar diracuni oleh Blood Spirit Fudo dan menembus jauh ke dalam jiwanya, Aiden mungkin tidak berdaya dengan metodenya saat ini. Namun, untungnya, Master Ular Spiritual ini hanya seorang praktisi sihir yang setengah berpengalaman, jadi 7 kombinasi racun miliknya bukanlah fudo sungguhan. Meski sedikit lebih sulit, namun tidak sulit untuk dipecahkan. Namun, selama proses detoksifikasi Aiden terlihat aneh, tapi akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, itu saja, lebih penting menyelamatkan orang dulu. Selesai berbicara. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius dan dia menunjukkan. Puff. Pakaian di depan perut Melissa langsung robek, memperlihatkan perutnya yang rata dan putih. Di bawah pusarnya, garis darah merah dengan cepat mengembun, yang sangat mengejutkan. Melihat ini, Aiden tidak berani menunda lebih lama lagi. Dengan jentikan jari, sepatu di kaki Melissa langsung berubah menjadi abu terbang, memperlihatkan sepasang kaki seputih salju dan sebening kristal. Dan di telapak kakinya, 2 bercak darah yang sama mengembun dengan cepat. Aiden menarik napas dalam-dalam, tanpa penundaan, dan dengan gerakan tangan kanannya, tubuh Melissa langsung berputar. Setelah hembusan angin kencang lewat, punggung halus seputih salju Melissa tiba-tiba terekspos ke udara, dan hanya 3 inci di belakang lehernya, titik cahaya merah darah yang menyilaukan akan segera terbentuk. Pupil mata Aiden sedikit menyusut. Benar saja, 7 racun digabungkan, 7 hati bersatu. Alis, dantian, gerbang denyut nadi kedua lengan, pusat bumi dari kedua kaki, dan jantung surgawi dari tulang belakang adalah 7 hati. Jika ketujuh hati ini benar-benar dibiarkan muncul pada saat yang sama, Melissa akan pasti mati. Mata Aiden melonjak karena niat membunuh lagi. Dia tidak menyangka bahwa guru ular spiritual benar-benar memiliki metode fudo. Jika Melissa benar-benar mengalami kecelakaan karena dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menstabilkan pikirannya dan hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh Aiden muncul lagi di dalam hatinya. Tak seorang pun dari keluarga Cliff atau organisasi pembunuh ini dapat melarikan diri. Hah. Setelah menarik napas panjang, Aiden menekan niat membunuh di dalam hatinya dan matanya menjadi tenang kembali. Dengan jari-jarinya menyapu udara, benang energi sejati hijau dengan hati-hati menembus ke dalam tubuh Melissa. Dan kekuatan kesadaran Iyoahi miliknya perlahan mendekati alis Melissa, perlahan membentuk penghalang tak terlihat untuk mencegah racun darah menembus ke dalam jiwanya. Tapi detik berikutnya, wajah Aiden menjadi kusam, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Bahkan ketika dia melihat jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Changming Sword Immortal sebelumnya, dia tidak kehilangan ketenangannya, tapi sekarang dia sangat terkejut. Karena, dia merasakan kekuatan tolak yang sangat kuat pada spiritual milik Melissa. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan dia saat ini tidak dapat menandinginya. Anda tahu, sekarang dia mempraktikkan teknik elemen linier, kekuatan kesadaran ilahinya sudah sebanding dengan kekuatan para penguasa alam ilahi di bumi.
Namun kekuatan yang ada di dalam istana lumpur Melisa masih membuatnya tidak berdaya, ini membuktikan bahwa kekuatan jiwanya lebih kuat dari para dewa di bumi. Ini, mata Aiden menampakkan cahaya aneh, dan dia menatap wajah halus dan cantik Melisa untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sepertinya gadis ini benar-benar punya rahasia besar. Tapi itu bagus, aku tidak perlu khawatir racun menembus jiwa istana lumpurnya. Jika itu masalahnya, maka hal berikutnya akan lebih mudah. Sementara Aiden terkekeh, dengan sedikit gerakan jarinya, benang hijau tiba-tiba berdengung dan melonjak menuju tubuh Melisa. 10 menit kemudian. Engah. Wajah seputih salju Melisa tiba-tiba memerah. Setelah seteguk besar darah hitam muncrat, Aiden segera membakarnya dengan condensing true fire. Wajah Melisa menjadi linglung, dia menatap Aiden dengan tatapan kosong, mengerutkan kening dan berkata, "Aiden, ada apa denganku?" Aiden tersenyum dan berkata, "Kamu baru saja diracuni. Namun, saya telah mendetoksifikasi kamu dan kamu baik-baik saja." Oh, Melisa mengusap keningnya dan mengangguk kosong, tapi saat matanya tertuju pada dirinya sendiri, wajahnya langsung memerah. Bersambung.